Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan lanjutkan materi setup database. Pertama-tama kita buka aplikasi Accurate. Nah ini hari ini kita coba membuka file yang telah kita buat pada minggu lalu, ya. Jadi cukup mengklik di icon yang kedua, Open Access Company. Nah, kita cari filenya yang telah kita buat minggu lalu. PT Alam Asri. Open. Oke, itu ya. Kita isi passwordnya supervisor. Oke, kita lanjutkan setupnya, yaitu kalian klik setup, kemudian klik quick setup. Nah, kemudian kita pilih bahasanya, silahkan next. Kita pakai advanced setup. Nah, ini minggu lalu kan sudah kita isi ya, currency-nya udah kita isi, informasi perusahaannya udah kita isi, ya. Kemudian informasi pajaknya udah kita isi, kemudian akunnya juga udah kita impor, kemudian ini juga sudah kita akun defaultnya juga sudah kita isi, rupiah dan dolar. Kemudian termin pembayaran dan pajak juga sudah kita isi. Kalau nggak salah sampai langkah ke-6 ya minggu lalu. Nah, hari ini kita coba ke langkah ke-7. Nah, ini ya. Langkah ke-7 kita diminta untuk mengisikan tipe customer. Ya. Kita sudah membuat database di mana tipe customernya itu adalah yang lokal dan non-lokal. Ya, jadi kita isi aja di sini generalnya kita ganti ke lokal. Lokal. Nah, kemudian satu lagi enter non lokal. Nah, gitu ya. Jadi lokal dan non lokal. Ya, lokal itu untuk customer Indonesia katakanlah ya. Sedangkan untuk customer luar negeri disebut non lokal. Kemudian shipment metodenya. Shipment metodenya artinya ketika kita jual, kita kirim barang menggunakan apa, gitu ya? Apakah menggunakan mobil atau apa, gitu ya? Kita isi aja, misalkan di sini kita menggunakan mobil truk. Kemudian yang kedua adalah mobil pick up ya. Nah, gitu aja ya. Oke, kemudian next. Selanjutnya, langkah ke-8 kita diminta untuk mengisikan daftar customer atau daftar pelanggan. Nah, kita coba akan impor datanya ya. Sebenarnya ada dua caranya, bisa kita isi satu persatu dan juga impor. Nah, gitu ya. Kita sepakat kemarin karena kita udah buat database, maka kita akan coba lakukan impor. Kita klik impor. Kita cari datanya, yaitu di database daftar pelanggan. Oke, open, ekstrak. Oke, ya di sini ada nomor pelanggan, daftar nama pelanggan dan seterusnya, mata uang, saldo, nomor faktur dan seterusnya ya. Kita hapus dulu ya. Baris pertama kita hapus, klik kanan delete. Oke, baru kita synchronize. Oke, berarti ini nomor pelanggan, customer number, kemudian ini nama pelanggan, customer name. Loh ya, perhatikan di sini di kolom ini udah langsung berubah ya. Customer number, customer name. Nah, kolom ketiga nih apa nih? Currency ya. Oke, mata uang.
berarti currency. Oke, currency ada dua ya. Ada rupiah, dolar. Berubah currency ya. Kolom 3 ini apa? Ini saldo ya. Saldo piutang berarti opening balance. Kolom ketiga silakan perhatikan, kita klik di sini berubah ya. Opening balance. Kolom keempat itu nomor faktur. Invoice mana ini ya, invoice nomor opening balance ya. Nah gitu ya. Nah kemudian ini tanggal ya, ini tanggal saldo per tanggal, tanggal faktur tuh saldo per tanggal berarti S of balance. Ini ya, S of balance, saldo per tanggal. Oke, apalagi kolom berikutnya, ini pajak ya, kolom 6 itu pajak. Ini pajak 1. First tax, pajak pertama. First tax. Nah, ini ya. T kodenya ya, berarti PPN. Pajak pertambahan nilai. Kemudian di sini termin ya. Ini syarat. Terminnya net 60 ya. Oke, net 60. Kemudian tipe pelanggan, berarti customer type ya. Customer type. Mana customer type? Nah, ini ya customer type. Ada lokal dan non lokal. Lokal dan non lokal. Oke. Apalagi? Sudah ya? Sudah selesai. Nah, yang harus kalian perhatikan sebelum diklik impor adalah pertama, kalian harus pastikan tanggal sistem accurate dan tanggal di PC atau komputer masing-masing itu harus sama. Ya, kita perhatikan tanggal di accurate adalah formatnya adalah DD, MM, YY. Artinya adalah day adalah hari atau tanggal, MM itu month itu bulan, dan tahun YY ya. Nah, kita perhatikan yang punya kita di sini di laptop. 27 berarti DD, 09 berarti bulan MM, 2021 berarti YY. Berarti udah sama ya, udah sesuai. Kalau kalian itu belum sesuai, pasti gagal. Ya, nanti pasti gagal di impornya. Jadi mau nggak mau harus disesuaikan dulu. Saya nggak ngajarin lagi bagaimana cara menyesuaikan ini karena di mata kuliah aplikasi komputer sudah diajarin gitu ya. Ini bisa diubah di sini, diklik kanan, adjust date and time. Nah, silahkan. Atau menggunakan control panel. Nah, silahkan aja gitu ya. Tolong disesuaikan. Kemudian yang kedua adalah ada add opening balance if number exists di sini. Nah, kita checklist di sini. Artinya apa? Ya. Jadi artinya adalah kalau misalkan ada data sebelumnya dengan nomor yang sama gitu ya, atau dengan ada data sebelumnya, maka dia akan masuk yang data baru ini gitu. Add opening balance if number exists gitu ya, akan masuk juga. Oke ya. Jadi kita sekarang udah pasti ini udah oke, ini kita udah checklist, kita tinggal import. Oke, terimpor 7 ya. Gagalnya 0. Nah, kalau gagal di sini ada misalkan 3 gagal. Nah, nanti kalau misalkan ada kegagalan tadi 3 itu, kalian tinggal klik notified-nya. Kenapa di situ? Nah, biasanya kegagalan itu misalkan gagalnya nih ya, misalkan kebanyakan nih. 1, format tanggalnya di sini itu tidak sesuai dengan yang tanggal di laptop. Oke, kedua, gagalnya ya. Kedua, pada saat sinkronisasi di sini tidak sesuai.
Contohnya misalkan pajak 1 kita isi opening balance misalkan, pasti ini akan gagal gitu ya. Syarat kan di sini term. Syarat malah kita isi misalkan customer type misalkan. Salah ya. Salah sinkron, itu juga akan gagal. Kemudian kegagalan berikutnya adalah tempo hari kan minggu lalu kita udah belajar company profile di situ ya. Di company profile di situ ada start date. Ya. Nah, start date-nya di situ ya salah ngisinya gitu ya. Salah ngisinya. Contoh misalkan start date-nya diisi sama kalian tuh tahun berapa di situ? Tahun 2020 gitu ya. Nah, gitu kan. Kemudian di sininya tahun 2019. Ya gitu ya. Di sini tahun 2019. Di start date-nya tahun 2020, kan nggak sinkron. Nah, gitu ya. Tahun pajaknya di nggak sinkron juga. Misalkan di start date-nya 2019, tahun pajaknya 2020, nggak sinkron juga. Nah, kemudian apalagi yang tidak sinkron? Start date-nya tahun 2019, tanggal pengukuhan pajaknya tahun 2021 atau 2020 atau lebih muda gitu kan. Itu juga akan terjadi kegagalan. Jadi, tolong nanti kalau ada yang gagal-gagal itu, pertama, tolong pastikan dulu nih pada saat ngisi start date-nya udah benar apa enggak. Oke, gitu ya. Kedua, tahun fiskalnya udah benar apa enggak. Nah, kemarin kan saya ajarin bahwa tahun start date dengan tahun fiskal itu harus selaras, harus sinkron. Tahun start date-nya 2019, maka tahun fiskalnya 2019 juga. Kalau beda itu akan gagal. Kemudian tanggal pengukuhan pajaknya itu kan kemarin ya sekali lagi harus lebih tua dibandingkan dengan tahun fiskal atau tahun start date. Oke, itu yang pertama ya kalau ada gagal. Yang kedua adalah tolong pastikan pada saat current synchronize ini harus hati-hati, harus pelan-pelan, bila perlu dicek lagi. Selanjutnya, kalau masih gagal juga misalkan, tolong perhatikan apa? Yaitu ini, format tanggal di Accurate harus sesuai dengan format yang di laptop kita. Tolong sesuaikan. Ya, gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, kita next aja. Ya, tuh ya. Jadi 7 tadi terimpor. Kita hitung di sini 1 2 3 4 5 6 ya, pas ya. Ya, di sini 6 terimpor. Tadi di sana 7, di sini 6. Kok beda, Pak? Sebenarnya di sini bukan 6, 7 sebenarnya. Kenapa? Karena PT Kencana di split nih. Ya, artinya data PT Kencana itu ada dua, ada dua piutang. Sorry ya, ada dua piutang ke PT Kencana, yaitu yang berapa? Yang 10 juta dan 13.700.000 dan yang 10 juta. Silakan Anda cek di database-nya. Ada dua kalau nggak salah PT Kencana. Nah, di dalam hal ini dia digabungkan. Makanya dia bilang di sini split katanya. Digabungkan. Baik, kita langsung next. Nah, ini vendor sama ya, untuk vendor juga akan kita lakukan impor. Caranya sama dengan tadi customer ya. Kita klik vendor. Kita cari vendornya di sini. Ya, daftar pemasok. Ekstrak. Oke, udah tampil ya. Nomor pemasok, nama pemasok gitu ya, mata uang, saldo hutang dan seterusnya. Kita hapus dulu baris pertama. Oke, itu ya. Oke, pertama adalah nomor pemasok, vendor number, kemudian nama pemasok, vendor name, kemudian mata uang. Oke, currency. Kemudian saldo hutang ya. Opening balance. Kemudian faktur.
tanggal faktur, SO, syarat, net 60. Pajak, first tag. Ya, jadi tolong perhatikan lagi vendor number udah oke, vendor name, currency, saldo hutang opening balance, nomor fakturnya invoice OB, tanggal fakturnya adalah SO balance, saldo per tanggal ya. Ini saldo per tanggal. Kemudian syaratnya. Oke, gitu ya. Oke, kita tinggal klik add opening balance-nya, kita impor. Oke, 4 terimpor ya. Oke, kita next. Nah, ini untuk project departemen kita lewat karena ini untuk perusahaan industri ya. Kita lewat lagi. Nah, ini inventory. Nah, step berikutnya adalah inventory. Oke, ini yang pertama-tama yang harus kita inputkan di menunya inventory adalah gudang ya. Kita isi di sini gudang 1. Ya, jadi gudang 1. Oke, kemudian di sini kategori. Di sini gudang 1 deskripsinya adalah gudang barang dagangan. PC-nya nama kalian masing-masing ya. Berarti kalau di sini adalah Budi Pramudia. Nah, kalau kalian nama masing-masing deh ya. Kemudian item kategori atau kategori barangnya kita punya 2 kategori yaitu apa? Genset dan aksesoris. Ya, kitchen set dan aksesoris. Ya, nanti kalau prakteknya nanti kita bisa menambah kok, mengurangkan nanti ya. Kita sementara ngisi ini dulu. Oke, next. Selanjutnya kita diminta untuk mengisikan default akun inventory. Ya, item barang dagangan. Oke, inventory kita isi ke persediaan barang dagangan. Sales kita isi ke penjualan. Kemudian sales return kita isi ke retur penjualan. Kemudian item sales diskon kita isi ke potongan penjualan. Good in transit kita isi ke barang terkirim. Kemudian COGS kita pilih HPP. Purchase return kita pilih persediaan barang dagangan. Expense account kita bisa isi beban lain-lain. Dan unbill kita isi penerimaan barang belum tertagih. Oke, gitu ya. Kita next. Nah, ini kita lewat, ini untuk produksi. Kemudian kita cost method. Ya, cost method kita isi first in, first out. Nah, gitu ya. Oke. Oke ya, baru sampai sini ya. First in, first out. Baik, selanjutnya kita next. Nah, kita isi inventory sekarang. Kita isikan inventory. Jadi cost methodnya sudah ya, first in, first out. Kemudian kita isi inventory. Oke, kemudian kita lakukan import inventory-nya.
Berarti apa nih? Daftar barang dan jasa. Klik ekstrak. Oke. Ya, parent item dan seterusnya. Kita sebagaimana biasa kita hapus baris pertama. Delete. Yes. Oke, selanjutnya kita sinkronkan. Oke, parent item. Kita isi parent item. Parent item. Parent item. Oke, kemudian number ya. Selanjutnya number, item number. Oke, kemudian description, item description. Oke. Kemudian kategori, item kategori. Oke, kita punya kitchen set dan aksesoris. Quantity. Oke. Kemudian unit, kita isi unit 1. Warehouse, gudang, kita punya gudang 1. Oke. Apa nih? Oh, SO. 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 Total cost. Total cost. Sales price. Depth selling price 1. Tipe item type persediaan atau inventory part. Paid in apa? Pajak masukan ya, atau pajak penjualan ya. Purchase take code PPN. Paid out berarti pajak keluaran, berarti sales tax code. Oke. Udah cukup ya. Nah, ini jangan lupa di sini ada yang harus kita input juga di sini. Inventory part type adalah finish good ya. Ini kita ngejual barang-barang jadi. Oke, kemudian kita klik add openingnya. Kemudian kita import. $12 record. Oke, klik. Oke. Nah, sudah masuk ya. Oke, untuk inventory sudah selesai. Kita next. Nah, ini masuk ke aset tetap ya. Pertama, kita isikan fiskal FA. Ini isikan aja di sini fiskal FA. TB type FA cannot perform this operation on the closed dataset. Sudah. Sudah oke. Add apa nih, bangunan permanen. Straight line method. Umurnya 20 tahun. Oke, gitu ya. Kalian isi gini.
Coba saya buka di modulnya dulu ya. Yes, di modulnya dulu. Ini mudah-mudahan modul minggu depan sudah bisa terbagi. Nah ini ya. Oke, bangunan permanen 20 garis lurus. Kemudian apa lagi? Ke golongan 1 ya, golongan 1 garis lurus. Berapa umurnya? 4 tahun. Yes, ininya garis lurus juga. Oke. Kemudian golongan 2 garis lurus 8 tahun. Oke. Straight line method. Terakhir adalah tidak disusutkan ya. Tidak disusutkan. Berarti 0 tahun. Di sininya juga berarti tidak disusutkan. Oke, gitu ya. Next. Nah, ini FA type. Ya, tipe fixed asset-nya. Nah, ini ya gedung dan seterusnya ya. Kita punya gedung. Ini kalau mestinya kan di sini tinggal diketik aja ya. Kalau nggak bisa, kita tinggal add dulu di sini nih. Add. Nah, gitu ya. Ini gedung. Ya, ini kan gedung nih ya. Gedung tipenya bangunan permanen kan gitu ya tadi ya. Nah, ini kan bangunan permanen. Ini kan kita punya gedung. Gedung masuknya ke bangunan permanen. Nah, gitu maksudnya. Berarti di sininya ke bangunan permanen. Nah, oke. Nah, gitu kan muncul ya. Selanjutnya nggak apa-apa. Selanjutnya tinggal boleh satu persatu kayak gini, ya, kayak gini. Atau boleh tinggal di type aja ke sini. Nah, gitu ya. Atau boleh kayak tadi add lagi gitu kan. Kalau mau add lagi, silakan aja add lagi di sini, ketik lagi gitu kan. Nah, kalau mau ngetik langsung di sini silakan. Tinggal type aja di sini. Nah, kita isi kendaraan. Kendaraan 1. Kendaraan 1 golongan garis lurus golongan 1. Nah, gitu ya. Kemudian kendaraan 2, kendaraan 2 golongan 2. Kemudian apa lagi? Peralatan toko, peralatan toko golongan 1. Oke, peralatan kantor, peralatan kantor golongan 2. Apalagi tanah ya, kalau tanah kan tidak disusutkan. Tidak disusutkan. Dah? Selesai. Next. Nah, baru kita impor untuk asetnya. Untuk aset tetapnya kita impor. Klik, kita cari daftar aktiva tetap di sini ya. Kita buka, ekstrak. Oke, ini ya ada kode aset dan seterusnya. Kita hapus dulu baris pertama. Yes. Oke, tadi kode aset ya. Kita isi aset code. Ini agak panjang kalau yang tentang aset ya. Kemudian keterangan, aset description. Kemudian di sini ada aset tetap aja. Aset tetapnya, fixed asset type, tanah, gedung, kendaraan, peralatan kantor, peralatan toko,
Kemudian apalagi di sini? Set type-nya ini apa? Ini unitnya ya, kuantitinya. Quantity. Kemudian tanggal beli, purchase date. Kemudian tanggal penggunaan, usage date, masa manfaat, estimate, life year. Kemudian apa nih? Harga perolehan ya. Harga perolehan itu expenditure. Penyusutan berarti depreciation method. Ada non depreciation dan straight line method. Aktiva tetap pajak. Fiskal fixed asset, aktiva tetap pajak. True. Apalagi aktiva berwujud intangible, false. Nah, kan tidak berwujud ya, benar ya. Akun sumber dana, expenditure, account, opening balance. Ya, ditampung dulu udah di opening balance ya. Nanti kita tutup opening balance-nya ke laba ditahan. Akun aktiva, aset, account. Nah, ini kan ya yang saya bilang tadi agak sedikit banyak. Tanah, gedung, kendaraan, peralatan kantor, peralatan toko. Akun beban penyusutan juga sama sini, depreciation expense account. Kita ada anaknya lagi, gedung, kendaraan, mana kendaraan? Peralatan kantor, peralatan toko. Akun akumulasi penyusutan. Gedung, kendaraan, peralatan kantor, peralatan toko. Oke. Sudah ya, selesai. Oke, kita import. Oke, 8. Oke, gitu ya. Selanjutnya, next. Nah, kita perhatikan di sini ada trial balance. Di sini akun-akun untuk nominal, akun nominal pendapatan beban itu masih 0. Ya. Karena trial balance kan gitu ya. Kemudian akun-akun real di sini udah ada angkanya nih ya. Akun realnya, akun neracanya udah ada angkanya. Tapi yang di sini yang belum ada adalah akun akumulasi penyusutan, di sini belum ada. Ya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini selanjutnya akan kita supaya ada nih nanti ya akun akumulasi penyusutan, karena ini buat neraca nantinya kan harus ada penyusutan ya. Akumulasi penyusutan. Kita akan lakukan period end nantinya. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita next. Nah, ini preferences. Ini untuk men-setup accurate ini. Kita akan lakukan setup beberapa setup ya. Kita coba beberapa setup akan kita lakukan. Nanti kedepannya akan kita lakukan beberapa setup sambil jalan ntar. Baik, kita klik. Nah, yang harus kita setup adalah ini, nanti saya jelasin ya satu persatu di sini. Kita cepatnya aja. Yang harus di setup adalah fitur. Ya, di sini kita setup untuk inventory ya.
Metodenya tadi sudah ya, pivot, kemudian multi warehouse-nya kita klik di sini. Ini artinya apa? Artinya nanti kita bisa menggunakan beberapa gudang nantinya. Ketika kita memiliki gudang barang dagangan ini, kita simpan di gudang mana gitu kan. Ketika kita memiliki barang yang rusak, kita disimpan di gudang mana. Nah, makanya kita di sini memiliki multi warehouse ya. Kemudian kita klik juga di sini warehouse per item. Nah, artinya nanti ada pengaturan untuk barang-barang tertentu disimpan di gudang mana. Ya, gitu ya. Oke, jadi ini tolong di setup multi dan warehouse per itemnya. Currency-nya ini sudah kita setup. Item default-nya udah kita setup. Ini udah di setup. Reminder-nya nanti ya, sering berjalannya transaksi nanti kita akan setup. Kemudian ini juga ntar. Nah, ini yang harus kita setup adalah ini. Ini masih default different-nya masih kosong, kita akan setup aja di sini ya, ke paling bawah sepertinya di sini. Nah, selisih barang belum terkirim ya, jadi default different unbilled account, jadi selisih barang belum terkirim. Oke ya, jadi ini sih tentang huruf aja, ini pajaknya, nah ini tadi kalau kita mau menyesuaikan tanggal di accurate-nya di sini. Skinnya udahlah ya, ini tampilan accurate aja. Oke, kita lanjutkan next. Nah, ini selamat katanya accurate sudah bisa digunakan ya. Kemudian kita klik finish. Nah, selesai ya. Nah, selesai. Kita bisa menggunakan accurate, tapi sebelum kita menggunakan accurate, kita harus memastikan dulu neraca saldo yang tadi kita udah bener apa enggak gitu kan. Ternyata tadi akumulasi penyusutannya belum ada. Nah, kita makanya harus sesuaikan dengan cara melakukan period end. Ya, jadi setelah ini kita akan lakukan period end dengan cara klik general ledger. Kita akan melakukan period end nih. Kita klik period end. Nah, di accurate itu setiap bulan kita bisa melakukan period end untuk menyesuaikan penyusutan maupun selisih kurs. Oke, kita karena start date-nya itu di 31 Desember, maka kita bilang Desember tahun 2019, ya kan? Kalau Januari ya Januari. Jadi kalau kita melakukan setiap period end setiap bulan, ya udah kita ubah nanti Januari, Februari dan seterusnya ya. Baik, kita klik OK. Nah, oke, kita cek sekarang. Financial statement, ya. Kemudian kita cek balance sheet-nya. Udah ada belum kira-kira nih? Akumulasi penyusutannya. 31 Desember 2019. Nah, ya akumulasi penyusutan udah ada kan? Akumulasi depresiasi ini ada kan ya? Akumulasinya udah ada tuh, totalnya sekian. Nah, yang harus kita perhatikan adalah ini opening balance equity-nya di sini masih nempel di sini. 1 miliar 071.291.250. Nah, ini harus kita tutup ke laba ditahan. Return earning ya. Jadi kita catat dulu ya. Catat dulu atau saya ini aja deh ya, saya print screen aja. Kita akan tutup. Oke. Ya. Kita gedein biar kelihatan angkanya. Nah, ini ya angkanya ya, kita gedein sini. Nah, caranya gimana? Caranya ada dua. Cara yang pertama, kita buat jurnal voucher di sini. Ya, bikin aja jurnal voucher. Kalau kita ingin menutup opening balance equity itu kan saldonya di sini di kredit ya tadi ya, di sisi kanan kan. Berarti kalau untuk menutup di debit ya enggak? Jadi debitnya di sini opening balance equity kan gitu ya. Di sini ya, di sini nih. Nah, ini ya.
opening balance equity di debit, pada laba ditahan di kredit. Selesai. Nah, gitu ya. Tapi saya nggak pakai cara ini deh. Nggak pakai cara ini. Cara kedua adalah cara langsung. Ya, cara langsung dari chart of account. Oke, kita cara langsung aja ya. Kita pakai chart of account. Sini kita klik, double klik atau klik. Kita cari opening balance equity. Nah, ini ya opening balance equity di sini. Ya, angkanya segini. Kita pindahkan ke laba ditahan. Laba ditahannya masih 0 kan, gitu ya. Ya, ini kan akun penampungan nih, akun penampungan ya. Ini akun-akun ini katanya tadi ke laba ditahan. Nah, caranya apa? Caranya tinggal double klik aja di sini atau edit di sini, terserah. Edit. Nah, atau double klik terserah ya. Kita isikan di sini 1071 kalau nggak salah ya. Tuh 1071 291 250. Ya gitu ya. Kemudian klik OK. Nah, ini kita klik. Nah, di sini belum berubah. Ya. Belum berubah kok, belum berubah Pak ya, karena belum di refresh. Oke, kita refresh sekarang karena ini tampilan yang tadi yang awal. Kita klik refresh di sini. Nah, opening balance equity-nya jadi 0, kemudian laba ditahannya pindah ke laba ditahan di sini ya. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian kita lihat di laporan keuangannya, laporan neraca. Ini masih tampilan awal, masih berupa opening balance. Nah, sekarang kita refresh. Mana ini refresh ya. Nah, berubah jadi laba ditahan. Balance-nya tuh. Oke, gitu ya. Baik, jadi itulah setup database dari mulai membuat file baru sampai dengan menutup akun opening balance equity. Untuk selanjutnya kita bisa menggunakan software Accurate ini untuk mengerjakan atau menangani transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Baik, untuk setup database saya kira sampai di sini dulu. Jangan lupa tugas Anda adalah tolong lanjutkan setup database ini sesuai dengan video yang telah saya sampaikan di sini ya. Tolong tugasnya dilanjutkan berarti dari step 7 sampai tutup opening balance equity-nya. Ya, gitu ya. Nanti tugas akan saya sharing di LMS. Waktunya 1 hari ya, 2 hari lah sampai besok ya. Itu, mangga saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tutup file, exit, close yes. Ini backupnya yes juga. Oke, ya.